Selamat datang di video pembelajaran praktikum pengolahan limbah industri jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Bandung, modul lumpur aktif, dibimbing oleh Ibu Endang Kusmawati MT. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi pengolahan lumpur aktif yang terdapat di Gedung Teknik Kimia Atas Politeknik Negeri Bandung. Lumpur aktif diambil untuk dilakukan pengecekan chemical oxygen demand atau COD dan ditentukan MLVSS mixed liquor volatile suspended solid. Salah satu cara untuk mengambil lumpur aktif adalah cara mengaduk tangki lumpur aktif tersebut sehingga lumpurnya terangkat, lalu kemudian kita mengambilnya. Pengadukan bertujuan agar lumpur aktif tidak terendap di dasar dan terangkat, dan yang kita cek adalah benar-benar lumpur aktif yang terdapat pada tangki tersebut. Cek juga pH, suhu, dan dissolved oksigen yang terdapat pada sampel lumpur aktif tersebut. Pada optimumnya, lumpur aktif harus dalam keadaan pH netral. Di sini, pH lumpur aktif ternyata basa, lalu kami kemudian menambahkan beberapa tetes asam sulfat untuk menetralkan pH di lumpur aktif tersebut. Perlu ditambahkan nutrisi atau substrat untuk kebutuhan pertumbuhan mikroorganisme yang terdapat di dalam lumpur aktif tersebut, di mana substrat yang ditambahkan berupa karbon, nitrogen, dan fosfor, dengan glukosa sebagai sumber karbon, KNO3 sebagai sumber nitrogen, dan KH2PO4 sebagai sumber fosfor. Jumlah yang ditambahkan untuk nitrogen dan fosfor berdasarkan pada perbandingan berikut, sedangkan untuk penambahan jumlah glukosa yang ditambahkan berdasarkan pada persamaan reaksi berikut. Larutkan setiap masing-masing substrat ke dalam gelas kimia, lalu kemudian tambahkan ke dalam tangki lumpur aktif. Perhitungan untuk 10 liter, maka ditambahkan beberapa aquades untuk ditepatkan hingga 10 liter. Siapkan sampel, lalu kemudian lakukan pengenceran terhadap sampel yang sudah diambil tadi. Siapkan tabung hatch, lalu kemudian tambahkan 2,5 ml sampel ke dalam tabung tersebut. Tambahkan pula 1,5 ml reaksi kalium bikromat dan 3,5 reaksi asam sulfat. Siapkan pula belangko, di mana belangko berisi sama halnya seperti sampel, tapi kemudian sampel hanya diganti dengan aquades sebanyak 2,5 ml. Jadi untuk isian belangko 2,5 ml aquades, 1,5 ml kalium bikromat, dan 3,5 ml reaksi asam sulfat. Tutup tabung hatch, kemudian aduk sedikit. Masukkan tabung hatch ke dalam hatch COD digester yang telah dipanaskan terlebih dahulu sebelumnya. Panaskan tabung hatch pada suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam. Setelah 2 jam, keluarkan tabung hatch dari digester dan biarkan terlebih dahulu dingin di udara terbuka atau dimasukkan ke dalam gelas kimia yang sudah berisi air. Dimasukkan ke dalam Erlenmeyer untuk kemudian dititrasi dengan menggunakan ferroamonium sulfat 0,1 normal. Dengan indikator ferroin ditambahkan sekitar 2 hingga 3 tetes. Titrasi dihentikan jika terjadi perubahan warna dari warna hijau menjadi coklat. Lakukan hal yang sama untuk belangko yang sudah disiapkan. Lalu kemudian lakukan perhitungan COD. Siapkan cawan pijar dan lalu siapkan juga kertas saring.
Panaskan cawan pijar di dalam furnace 600 derajat Celcius, panaskan selama 1 jam, dan kemudian panaskan juga kertas saring di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Setelah dilakukan pemanasan, timbang cawan pijar maupun kertas saring dalam timbangan setelah sebelumnya didinginkan terlebih dahulu dan dimasukkan terlebih dahulu di dalam desikator. Saring 40 ml sampel dengan menggunakan kertas saring tadi yang sudah dipanaskan. Lalu kemudian kertas saring yang sudah berisi sampel tersebut dimasukkan ke dalam cawan pijar. Panaskan ke dalam oven pada 105 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah 1 jam, ambil kembali cawan pijar yang berisi kertas saring dan sampel yang sudah mulai mengering. Dinginkan terlebih dahulu di udara terbuka, lalu kemudian masukkan ke dalam desikator untuk mengurangi kandungan air dari udara, lalu kemudian timbang hingga berat konstan. Setelah itu, masukkan cawan pijar, kertas saring, dan sampel ke dalam furnace 600 derajat Celcius. Panaskan selama 2 jam. Setelah itu, dinginkan terlebih dahulu, masukkan ke dalam desikator, dan lalu kemudian timbang pada berat konstan. Lakukan perhitungan ml VSS dengan menggunakan persamaan yang ada. Lakukan pengukuran COD dan ml VSS setelah 5 atau 7 hari untuk mengetahui efisiensi pengolahan lumpur aktif yang terdapat pada Gedung Teknik Kimia Atas Politeknik Negeri Bandung. Limbah yang dihasilkan dari praktikum ini termasuk dari bahan berbahaya dan beracun, maka tidak boleh dibuang ke tempat sembarangan, dibuang ke wastafel, tetapi melainkan dibuang ke tempat khusus. Di sini ada tempat khusus berupa jerigen yang nantinya akan dikondisikan untuk dibuang ke tempat khusus. Sekian untuk praktikum pengolahan limbah industri jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Bandung, modul lumpur aktif. Sekian dan terima kasih.